Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang kembali dalam pertemuan kita yang ke-13 dalam program Tahsin Huruf Al-Quran, persembahan dari tim khidmah Rumah Quran Al-Kautsar dalam rangka menyambut bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Afshahul Arab yang mulia. Dan kita sudah sampai di huruf Dhad ya. Terakhir kemarin kita sudah mempelajari makhraj huruf ya. Sekarang kita akan mempelajari makhraj huruf Dhad. Ada yang istimewa dalam huruf Dhad ini karena orang Arab, para penyair Arab ya, menjuluki ataupun menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang afsahu man nataqa bid-dhad. Jadi beliau dijuluki ataupun mendapat pujian dari orang-orang Arab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling fasih menyebutkan huruf Dhad. Ya, huruf Dhad ini sebagai perlambangan bagi bahasa Arab, karena bahasa Arab ini ya punya satu-satunya huruf yang tidak dimiliki oleh bahasa lain, yaitu huruf Dhad. Ya, mungkin huruf yang lain ya ada kemiripan dari satu negara dengan negara yang lain, tetapi huruf Dhad tidak dimiliki. Ya, hanya huruf Dhad saja ya yang tidak diserupai oleh bahasa-bahasa lain. Maka identik huruf Dhad ini adalah huruf Arab ya. Maksudnya Rasulullah paling fasih melafalkan huruf Dhad, Rasulullah paling fasih melafalkan bahasa Arab. Dan juga Dhad ini memang harus butuh perhatian khusus ketika melafalkan huruf Dhad, karena dia menggunakan atau memakai banyak sekali bagian mulut ketika melafalkan huruf ini ya, dan butuh fokus dan konsentrasi dan juga pembiasaan yang luar biasa yang lebih agar bisa kita fasih, berusaha fasih melafalkan huruf ini ya. Kalau sudah Dhad ya, sudah bisa, insya Allah yang lain pun akan semakin bisa insyaallah ta'ala. Dhad ini huruf lebih kompleks. Kalau kita sudah berhasil, insyaallah yang lain juga akan juga lebih mudah untuk berhasil insyaallah ta'ala. Makhraj huruf Dhad dia ada di hafatul lisan atau bagian pinggir lidah, bertemu dengan gigi geraham dan sekitarnya yang berada di bagian belakang gigi. Lo, li, lu. Nah, untuk melafalkan huruf Dhad ini, karena bagian pinggir lidah ada dua, pinggir kanan dan pinggir kiri, maka boleh kita menggunakan pinggir kanan saja bertemu dengan geraham atas dan sekitarnya, atau pinggir kiri saja bertemu dengan geraham atas dan sekitarnya. Atau lebih bagus lagi kita menggunakan dua pinggir lidah dipertemukan dengan gigi geraham yang kanan dan yang kiri ya. Pinggir kanan bertemu geraham kanan, pinggir kiri bertemu dengan gigi geraham yang kiri dan sekitarnya. Nah, untuk melafalkan huruf Dhad ini ya, kita harus menempelkan dan juga menekan ya bagian pinggir lidah kita ke gigi geraham agar kita bisa sempurna melafalkan huruf Dhad. Bo, li, lu, bal, bil, bul. Sifat-sifat yang dimiliki huruf Dhad, yang pertama, dia memiliki sifat yang namanya jahr, artinya jelas. Ketika melafalkan huruf Dhad ini tidak banyak nafas yang keluar, lo, li, lu, yang membuat suaranya jelas, tidak tersamarkan oleh udara.
Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf dhad yang kedua adalah rokhawah. Ketika melafalkan huruf dhad ini, suara berjalan, tidak tertahan. Ya, ketika kita sukunkan akan berbunyi, bunyinya lepas. Al, il, ub, tidak tertahan. Al, il, ub, itu adalah contoh yang salah. Jadi bunyinya ya berketerusan atau tidak berhenti tapi berjalan lepas. Al, il, ub, walau, marad, dan lain sebagainya. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf dhad adalah isti'la. Ketika melafalkan huruf dhad, dia suara menuju ke atas. Do, li, du, bal, bil, bul, tidak menuju ke bawah. Contoh yang salah seperti ini. Ba, li, du, bal, bil, bul. Nah, suaranya ke bawah. Tapi kita arahkan suara tersebut ketika pinggir lidah kita bertemu geraham menuju ke atas. Al, il, ub. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf dhad yaitu itbaq. Artinya suara mengurung atau sebagian besar lidahnya merekat kepada langit-langit, menempel kepada langit-langit. Bu, bi, bu, bal, bil, bu. Tidak suaranya membuka. Ba, bi, bu, bal, bil, bu, tapi mengurung. Bu, bi, bu, bal, bil, bu. Selanjutnya ada sifat lagi yang dimiliki huruf dhad yaitu istitalah. Apa artinya? Selain dhad makhrajnya di pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham, ya, dia juga harus ya ketika disukunkan itu memanjang ke depan, mendorong ke depan sampai ujung lidahnya menyentuh langit-langit. Ya. Ya. Yang pinggir lidah menekan gigi geraham, maju sedikit ke depan sampai ujungnya menyentuh langit-langit. Ketika disukunkan bunyinya akan seperti ini. Walau di dalam pinggir lidahnya ini anggap lagi geraham, pinggir lidahnya menekan geraham, al, sampai maju ke depan, al, sampai ujung lidahnya ini menyentuh langit-langit. Al, 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 ya, menyentuh langit-langit. Yang bagian depannya hanya menyentuh, yang pinggir lidahnya itu yang menekan. Walau, famanil turro. Seperti itu. Jadi makhrajnya huruf dhad pinggir lidah bertemu dengan geraham, ya, menekan geraham sampai ujungnya menyentuh langit-langit. Walau, seperti itu. Nah, kita lafalkan bersama-sama. Bo, li, bu, bal, bil, bul, al, do, ildi, udu, bondo, bindi, bundu, bondo, bindi, bundu. Famanil turra walau dallin. Marad, duriba, yadribu, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf dhad, salah meletakkan lidah. Ya, meletakkannya dia hanya menggunakan ujung lidah menekan langit-langit depan. Padahal ini adalah makhraj huruf dal. Jadi
kebanyakan kita melafalkan huruf dot tidak pakai pinggir lidah, tapi pakai ujung lidah. Inilah yang membuat huruf dotnya yang pertama tidak tebal dan bunyinya seperti huruf dal yang ditebalkan. Do, di, du, do, do. Nah, itu kenapa bisa jadi bunyi do? Karena kita tidak menekan pinggir lidah dengan geraham, tapi menekan ujung lidah dengan langit-langit depan atau pangkal gigi seri atas. Nah, harusnya yang kita tekan harus dengan pinggir lidah maju sedikit sampai ujungnya menyentuh, hanya menyentuh, tidak menekan, ya, hanya bersentuhan saja, tidak sampai ya menekan kencang atau kuat, ya. Tapi pakai pinggir lidah, bunyinya do, bukan do. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melafalkan huruf dot sering sekali ada yang membacanya dengan mengeluarkan banyak nafas, do, di, du, atau kita menggembungkan pipi, do. Itu pun kurang tepat, ya, karena tidak perlu kita menggembungkan. Kita insya Allah sudah bisa melafalkan huruf dot dengan sempurna, karena dot makhrajnya hanya di pinggir lidah bertemu menekan ke gigi geraham dan sekitarnya, ya, sampai ujungnya sedikit menyentuh ke langit-langit. Kesalahan yang ketiga yang sering terjadi adalah melafalkannya seperti huruf to, walau to. Nah, walau to. Nah, kenapa bisa jadi huruf to? Lagi-lagi karena tidak menggunakan pinggir lidah yang menekan ke gigi geraham dan sekitarnya, tapi dia menggunakan ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Walau langsung ditekan di ujung lidahnya dengan pangkal gigi seri atas. Itulah yang membuat huruf dot ini tidak bunyinya seperti huruf dot, tapi seperti to, walau. Itu karena ujung lidahnya menekan pangkal gigi seri atas. Atau kesalahan yang keempat yang sering terjadi adalah menambahkan setelah huruf dot ini huruf lam. Walau lo. Kenapa bisa begitu? Karena ketika pinggir lidah kita, ya, menekan geraham, walau, terus ujungnya menyentuh, tapi ujung lidahnya ketika menyentuh gusi ataupun langit-langit, dia mundur ke belakang. Walau lo. Jadi lo. Dia lidahnya mundur, inilah yang membuat dia lahir huruf lam. Harusnya tetap menyentuh saja, jangan sampai menekan, dan tetap pada tempatnya. Walau do, jangan walau lo, ya, jangan mundur dan melafalkan menjadi huruf lam. Itu beberapa kesalahan yang sering terjadi, dan mungkin masih banyak, ya, kesalahan-kesalahan yang lainnya. Tapi insya Allah apabila kita berpegang kepada makhraj dan sifat huruf yang dikategorikan oleh para ulama dan dicontohkan, dan kita pun melafalkan di depan para masyayikh, para asatidz yang sudah sanadnya bersama kepada Rasulullah, insya Allah akan lebih selamat, akan lebih bisa melafalkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.